Baik, pemateri kedua kita adalah Dr. Wifanto Saditya Jeo, ya, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Ya, beliau ini pakar bedah digestif dan termasuk pelopor dalam bedah laparoskopik reseksi hati dan pankreas di Indonesia. Jadi beliau aktif sebagai anggota tim transplantasi hati FKUI seperti Prof. Rino sejak tahun 2014 ya. Juga beliau saat ini adalah staf pengajar di Departemen Bedah, aktif menelurkan berbagai publikasi ilmiah, juga sebagai reviewer di berbagai jurnal bereputasi internasional. Materi beliau berjudul Innovative Oral and Topical Therapeutic Modalities for Hemorrhoid. Ya, mungkin langsung saja, Dr. Wifanto, kami persilakan. Screen is yours. Ya, selamat pagi. Terima kasih kepada Dr. Johnson atas introduksinya. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah mempersiapkan acara ini, sehingga hari ini saya mendapat tugas untuk men-sharingkan tentang satu topik yang menarik, yaitu inovatif oral and topical therapeutic modality for hemorrhoid. Slide-nya bisa terlihat ya, Dok? Ya. Jadi, kalau kita bicara hemoroid, tadi Prof. Rino sudah sampaikan bahwa hemoroid ini merupakan penyakit yang cukup sering dan hampir 50%, bahkan sampai 80% itu bisa muncul di populasi. Dan biasanya setiap tahun itu ada 1 juta kurang lebih dan eh, penderita. Nah, kalau di Indonesia itu bisa mencapai 5,7%. Jadi kalau total ya hampir 300 juta ya sekitar 15 juta penduduk itu bisa mengalami hemoroid. Dan biasanya itu muncul pada usia produktif. Nah, kalau kita melihat tentang bagaimana kejadian hemoroid ini, ada banyak faktor yang bisa memengaruhi. Tadi Prof. Lino sudah banyak menyampaikan tentang konstipasi dan bagaimana pengaruh diet, dan juga penelitian mengemukakan tentang ada hubungan dengan mikrobiota dalam kondisi proses pencernaan dan fermentasi ini. Dan juga obesitas juga merupakan salah satu faktor pencetus karena juga ada peningkatan intraabdominal termasuk kehamilan di sini ya, dan juga beberapa faktor inflammatory bowel disease yang menyebabkan konstipasi sehingga meningkatkan kejadian inflamasi. Nah, terkait dengan kejadian hemoroid, kita sudah tahu bahwa patofisiologinya. Jadi hanya review dari yang kita sudah kenali kejadian ini, di daerah anus itu ada bantalan yang dinamakan anal cushion. Sehingga anal cushion ini setiap kali kalau kita BAB itu akan muncul, dan kalau kondisinya masih elastis itu akan kembali lagi ke posisi semula. Dan di situ ada lumbrikal alami dari kelenjar-kelenjar di sekitar anus, dan juga ada ligamentum pak yang menahan dari eh, anal cushion ini. Nah, kalau kok ligamentum itu menjadi kendur, sehingga timbul kejadian ini, sehingga hemoroid akan muncul di daerah pada saat kita buang air besar. Dan teori yang lain yaitu tentang
kejadian hemodinamik. Jadi hemodinamik di sini itu ada proses mikrosirkulasi antara hubungan arteriol dan venul. Jadi kalau terjadi adanya regurgitasi, jadi ada kebocoran dari arteriol mengisi vena, dalam hal ini poin nomor satu, dan vena akan terisi dan melebar sehingga eh, terlihat kebiru-biruan dan terjadinya penonjolan di plexus hemorrhoidalis tersebut. Nah, kondisi yang kedua kalau ada blockage dari pangkal dari arteriolnya, sehingga darah venul akan mengisi kondisi plexus hemoroid, dan hal ini menyebabkan terjadinya tonjolan yang menyebabkan stasis dari vena tersebut. Nah, kalau kita lihat klasifikasi sebagai review dari untuk sejawat sekalian dan Bapak Ibu, bahwa kita kenal ada 4 gradasi. Jadi gradasi pertama kalau dia sudah ada perdarahan tapi tidak ada prolaps. Grade kedua kalau dia prolaps dan bisa masuk kembali. Grade tiga kalau dia keluar dan harus dibantu supaya dia kembali lagi ke posisi semula. Dan kalau yang grade 4 itu tidak bisa masuk kembali. Jadi akan di luar dan itu biasanya terjadi prolaps dan udem sehingga akan sulit untuk bisa masuk. Nah, kalau eksternal hemoroid biasanya yang sering dijumpai kalau dia terjadi adanya laserasi atau luka ataupun juga terjadi trombus di daerah tersebut sehingga ada muncul gejala yang terkait dengan hemoroid. Nah, kategori yang lain kita kenal ada BPRST. Jadi staging di sini terkait dengan kejadian bleeding, kejadian prolapsnya, ada kemungkinan untuk direduksi atau tidak, ya, adanya skin tag atau adanya trombosis atau tidak. Ya, jadi ini akan lebih mudah berkaitan dengan eh, apa keluhan ataupun kejadian simptom yang ada pada pasien yang kita gunakan dengan staging ini. Nah, dengan demikian kita bisa mengalokasikan atau menangani hemoroid ini sesuai dengan gejala dan gangguannya. Jadi kalau ada bleeding, nah pilihannya akan kita lakukan dengan lifestyle modifikasi dan juga pilihan terapinya maupun pilihan tindakannya kita akan menyesuaikan dengan kondisi bleeding tersebut. Kalau prolaps yang dominan itu bisa dilakukan dengan tindakan-tindakan yang mengurangi atau memperkuat dari prolapsnya. Jadi ini berkaitan dengan gejala yang ada. Nah, bicara tentang simptom yang eh, bisa muncul, ini tadi sudah dibahas ya, tentang bleeding yang paling sering dan juga ada nyeri. Nyeri biasanya terkait dengan kalau sudah ada fisura ani ataupun ada laserasi di hemoroid eksterna, dan itu akan terdapat nyeri. Adanya benjolan itu juga sering ya, dari populasi yang ada hampir 50%, dan juga ada rasa gatal atau iritasi dan konstipasi yang sudah banyak dibahas oleh Prof. Tino tadi. Nah, terkait dengan simptom yang ada, nah ini ada hal-hal yang perlu kita ingat dan kita ketahui kalau terkait dengan keluhan pasien. Jadi kalau sudah sering kejadian ini berulang, adanya kondisi discomfort, ya, adanya gangguan pola deifikasi, ya, dan juga adanya benjolan yang sudah keluar masuk dan ini akan mengganggu dan menurunkan kualitas hidup. Jadi kita perlu menangani dengan lebih baik. Nah, terkait dengan gejala yang ada, jadi
ada yang eh, memang di sini untuk dominan yang perdarahan. Jadi kalau dominan perdarahan, yaitu kita akan memperkuat, mengurangi perdarahannya dan tentunya lifestyle modifikasinya ini akan terkait dengan mengurangi pengendalian supaya buang air besarnya jangan keras ataupun konstipasi, dan juga ini akan dilakukan tindakan kalau memang terkait dengan eh, perdarahan, kita ada opsi untuk meligasi arterinya, ya. Dan kalau dia nyeri, ya, ataupun keluhan gatal yang sering dijumpai, ya, itu akan terkait dengan pengobatan topikal dan juga obat-obat yang akan memperlancar vaskularisasi dari hemoroid tersebut. Kalau dia prolaps, ya, tentunya kita akan memperkuat seperti kalau itu muncul dan sulit untuk dikembalikan, ya, pada stadium 4, tentunya kita perlu mengobati terlebih dahulu supaya bisa masuk kembali dan pudemnya berkurang. Nah, di sini ada algoritma bagaimana kita gradasi dari hemoroid itu, dan juga kita memilih pilihan-pilihan terapi yang ada di eh, praktek klinik kita. Jadi kalau grade 1, grade 2, jadi biasanya dengan home base dari office bisa kita lakukan. Jadi bisa beberapa hal juga. Kalau grade 3 dan grade 4 biasanya ini dilakukan tindakan bedah. Jadi bisa dengan beberapa opsi, ya. Jadi ada Halar, ada staple hemoroid, rubber band, dan juga ada beberapa opsi terapi yang kita ketahui. Jadi dengan eh, kondisi ini kita bisa menentukan dan juga membuat yang sesuai dengan kebutuhan dan keluhan pasien. Nah, dari gradasi 1 sampai grade 4, kita tahu bahwa perlu ada modifikasi diet dan lifestyle. Jadi ini akan sangat membantu kalau kita menangani kasus-kasus hemoroid, ya. Jadi kalau sudah di terapi, dia akan muncul kembali even sudah dioperasi. Nah, modifikasi diet dan lifestyle ini akan sangat membantu supaya pasien tidak muncul kembali, ya, dalam eh, terapi hemoroid, dan juga kita perlu mengatur bagaimana pasien-pasien ini sesudah proses pemulihan. Jadi seperti Prof. Rino sudah sampaikan bahwa diet dengan tinggi serat, mengurangi, memperlancar buang air besar, dan juga untuk minum yang cukup dan aktivitas, ya. Jadi dianjurkan untuk aktivitas kurang lebih 150 menit per minggu, ya. Jadi kalau kita sering melakukan jalan pagi ataupun mengunjungi pasien-pasien, itu juga itu merupakan salah satu aktivitas fisik yang cukup, ya, di mana kita bisa memperlancar proses pencernaan dan mengurangi kondisi konstipasi. Nah, terkait dengan pengobatan oral dan topikal, memang banyak sekali yang dimunculkan, dan ini akan memiliki eh, keuntungan-keuntungan termasuk untuk kombinasinya. Jadi kalau kombinasi oral dan topikal ini sudah banyak penelitian yang mengemukakan, ya, dan ini akan membantu, dan tentunya kita akan mengoptimalkan pemulihan atau pengurangan gangguan dan gejala. Jadi biasanya ini akan bisa dilakukan untuk
eh, kondisi-kondisi awal dan juga sesudah even sudah grade 3 dan grade 4 pengobatan ini akan juga membantu pasca bedah. Nanti kita akan lihat beberapa studi yang sudah dikemukakan. Nah, terkait dengan obat oral, jadi banyak hal yang sudah diteliti, ya termasuk ada flavonoid dan MPFF, ya. Jadi ini merupakan beberapa obat-obat oral yang juga sudah diteliti dan sudah di-proof dari studi-studi yang sudah ada. Jadi Uter, ini kita masuk dalam obat. Yang pertama yaitu tentang obat-obat topikal. Jadi obat-obat topikal biasanya gabungan dari beberapa eh, agent, ya. Jadi supaya kombinasi ini menjadi tepat dan juga bisa mengurangi gangguan yang ada. Jadi biasanya dimulai dengan adanya astringen. Dalam hal ini seperti zinc oksid, ya topikal anestesi, ada kandungan lidokain atau buvipakain, ada screen protektan juga di sini mengurangi baril, ya jadi juga untuk steroid kadang-kadang dalam beberapa preparat bisa digunakan. Jadi ini akan mengurangi inflamasi dan gatal ataupun pudem yang ada di daerah hemoroid. Nah, terkait dengan obat-obat topikal ini, biasanya juga kita tahu akan mengurangi gejala yang ada. Tetapi prolapsnya itu misalnya akan tetap ada, tetapi kita akan lihat juga pada tahap-tahap awal itu akan membantu untuk kita melihat seberapa besar prolapsnya dan tindakan apa yang bisa dipertimbangkan untuk dilakukan pada pasien-pasien ini. Jadi kombinasi antara steroid dan anestesi ini biasanya cukup efektif untuk mengobati terutama pada fase-fase akut di mana pasien mengalami udem dan laserasi ataupun eh, nyeri terkait dengan hemoroid yang ada. Nah, untuk oral treatment, kita kenal ada micronized purified flavonoid fraction. Jadi MPFF, ya, di mana kita tahu kandungannya ada diosmin dan hesperidin, ya. Di sini kita tahu akan merupakan flebotonik yang aktif dan dia akan memperlancar eh, vaskularisasi di daerah eh, vena dan juga akan mengurangi inflamasi termasuk untuk mengobati pada tingkat kapiler. Jadi antara arteriol dan venul di situ yang merupakan basis dari patofisiologi dari hemoroid tersebut. Dan kita tahu bahwa banyak studi termasuk RCT dan juga analisis, meta-analisis yang mengemukakan bahwa pengobatan untuk obat oral ini akan membantu untuk mengurangi gangguan perdarahan, discharge, dan gatal pada simptom yang dikemukakan pada hemoroid. Nah, MPFF ini bisa digunakan pada semua tingkatan gradasi dari hemoroid, ya. Jadi itu akan dikombinasikan dengan pada tahap awal dan juga pada saat prabedah maupun pasca bedah, ya. Nanti kita lihat di sini ada studi-studi yang sudah dikemukakan, ya, termasuk ini dalam kondisi prabedah. Jadi dari ada 12 RCT yang sudah dikemukakan, ya. Jadi itu akan mengurangi simptomnya secara signifikan dan juga pengobatan sampai 1 sampai 1,5 bulan itu akan eh, memberikan efek yang baik, ya, untuk kondisi akut maupun kronik dari hemoroid. Dan kalau kita
bicara untuk pasca bedah, jadi pasca bedah di sini juga banyak studi juga yang mengemukakan kalau pasca bedah ini diberikan terapi eh, MPFF ini juga akan mempercepat proses pemulihan dan juga proses eh, inflamasi di daerah tersebut. Jadi membantu untuk mempercepat pemulihan. Tetapi kadang-kadang pasien juga bertanya, dok, obat hemoroid saya masih dipakai nggak dok? Jadi pada kondisi ini kita bisa mengemukakan aspek MPFF ini bisa membantu untuk proses pemulihan yang ada pasca bedah. Jadi ini akan membantu. Nah, terkait preparat ataupun obat-obat yang sudah ada, kita kenal ada satu tumbuhan yang kita kenal dengan Rucus aculeatus di sini, ya. Jadi satu tumbuhan yang muncul ada di kemukakan ada bisa di daerah Eropa maupun Asia dan Eurasia. Di sini jadi dia memiliki kondisi ataupun efek terhadap eh, mikrosirkulasi dan juga terkait dengan eh, vascular fragility di sini akan mengurangi inflamasi dan mengurangi udem dari kondisi hemoroid yang ada. Dan ini sudah diteliti dari beberapa studi, ya, dan ini bisa digunakan untuk eh, terapi hemoroid, ya. Jadi rufus ekstrak ini bisa memiliki efek udema, mengurangi udema. Jadi dia bisa membantu proses pemulihan untuk hemoroid dan saya kira ini juga eh, cukup relevan dan baru, ya, mungkin baru 1-2 tahun terakhir banyak publikasi yang terkait dengan rukus aculeatus ini. Jadi ini akan membantu untuk eh, beberapa terapi yang ada termasuk juga di hemoroid. Nah, terkait dengan kombinasi terapi yang tadi dikemukakan lebih efektif, jadi MPFF ini dengan kombinasi dengan topikal. Jadi eh, ini akan dilakukan beberapa penelitian di sini, ya, dari jurnal yang dikemukakan ini. Jadi ini akan memberikan efek, ya, yang signifikan untuk mengurangi perdarahan, ya, termasuk juga kombinasi dan pemulihan dari gangguan atau gejala yang ada. Jadi termasuk juga kualitas hidup akan meningkat karena eh, kombinasi terapi ini baik lokal maupun juga oral terapi. Jadi ini akan eh, memberikan efek dibandingkan dengan terapi single dilakukan dengan kombinasi. Nah, bagaimana dengan kombinasi laksatif? Ya, jadi ini juga yang tadi laksatif yang sudah dikemukakan dari Prof. Lino bahwa konstipasi ini akan merupakan satu hal yang cukup mengganggu karena pasien-pasien akan memiliki asumsi bahwa kalau dia eh, tidak BAB akan mengurangi gangguan kalau dia ada bleeding, ada benjolan. Jadi otomatis ini menjadi satu sirkuit cycle yang akan berulang. Jadi akan memperberat kondisi hemoroidnya kalau dia tidak lancar buang air besarnya. Dan hal ini sudah dibuktikan dengan RCT yang di sini bahwa eh, bisa mengkombinasi dengan laksatif ini
bisa mempercepat ya eh, pemulihan ya di sini dari 7 hari menjadi 5 hari dibandingkan dengan kombinasi laksatif saja. Jadi ini akan membantu eh, pemulihan dan juga eh, gangguan yang ada ya, jadi simptom yang ada. Nah, terkait tindakan-tindakan yang memerlukan bedah, jadi ada office-based prosedur dan tindakan yang perlu dilakukan di kamar bedah. Jadi kalau office-based prosedur ini kita kenal ada rubber band ligasi, ada skleroterapi, bahkan infrared koagulasi. Tapi infrared dan juga eh, skleroterapi ada beberapa limitasi dan juga memerlukan obat dan perhatian yang khusus sehingga yang banyak berkembang yaitu rubber band ligasi. Jadi rubber band ligasi ini lebih superior dari skleroterapi dan infrared koagulasi dan ini akan eh, bisa membantu terutama pada kondisi hemoroid yang belum prolaps. Jadi hanya satu dua tempat ataupun kalau di rekomendasi untuk ligasinya maksimal mungkin ada 3 sampai 6 lokasi. Jadi lokasi tempat ligasi di mana bisa digunakan rubber band ataupun klip ataupun pengikatan atau ligasi. Jadi itu beberapa hal yang bisa digunakan dan ini akan membantu eh, untuk hemoroid yang tidak terlalu besar dan belum prolaps. Nah, di sini ada skleroterapi, jadi dengan menggunakan sklerotolerant agent, ya, jadi ini bisa mengurangi dan membuat fibrosis dari daerah tersebut. Tapi hati-hati, kadang-kadang fibrosis daerah hemoroid ini bisa memicu terjadinya abses dan juga bisa berakhir pada kondisi sepsis. Jadi terapi ini bisa membantu kalau memang eh, opsi-opsi yang lain itu tidak bisa dilakukan kalau memang kita memiliki opsi dari skleroterapi ini. Jadi eh, tindakan yang lebih invasif ya dalam hal ini eksisi. Jadi cara yang lama ini merupakan dari zaman dulu yang sudah dikembangkan dan dilakukan eh, penyempurnaan. Jadi ada open dan close teknik ya. Jadi antara Morgan, Milligan dan Ferguson teknik ya. Jadi kalau eh, open teknik jadi langsung dilakukan eksisi hemoroid dengan mukosa yang ada. Jadi kalau close teknik mukosanya dari daerah kanal-kanal itu diangkat terlebih dahulu, dibuka dan diambil dari jaringan hemoroidnya dan juga diligasi. Sesudah itu ditutup lagi mukosanya. Jadi itu merupakan prinsip dari close method. Dan tentunya close method ini lebih superior ya dalam arti untuk mengurangi nyeri, untuk mempercepat pemulihan dan risiko untuk perdarahan. Jadi itu bisa dilakukan pemilihan yang sesuai yang bisa dilakukan untuk kita eh, sesuaikan dengan keluhan dan gejala dari pasien. Nah, terkait dengan opsi untuk menangani perdarahan di sini kita kenal ada hal teknik. Jadi hemoroid arteri ligasi dan rectoanal repair. Jadi dia menggunakan alat anuskop yang khusus dengan ada ujung Doppler di anuskopi tersebut. Dan di situ ada window di mana kita bisa melakukan jahitan. Dan alat ini, protoskop ini dihubungkan dengan
mesin Hallarnya dan bisa melakukan deteksi sampai 1 senti kedalamannya dari tepi dinding anal-kanal maupun rektum. Jadi dengan identifikasi tersebut dan bisa dilakukan ligasi dan sesudah dilakukan ligasi biasanya dikombinasikan dengan rectoanal repair. Anal repair ini satu teknik untuk memplikasi mukosa yang prolaps sehingga dia akan memfiksasi kembali ke bagian atas. Jadi sesudah daerah ligasi itu kita lanjutkan ke bawah untuk aplikasi mukosanya dan kita aligasi lagi ke bagian atas pada saat kita menjahit dari pembuluh darahnya. Jadi ini merupakan teknik yang nyeri minimal ya dan ini banyak diadopsi dan dikembangkan dalam praktek klinis. Nah, beberapa studi juga ini bisa dilihat dan ini merupakan prosedur yang menggunakan Doppler, teknik Doppler, dan mendeteksi pembuluh darah termasuk kedalamannya dan seberapa besarnya. Jadi itu bisa dilihat dalam uh, mesin dari Doppler ini dan juga dialokasikan pada lokasi dan monitor yang ada. Jadi ini merupakan salah satu pilihan dan teknik lain yang berkembang juga adalah hemoroidopeksi dengan stapler. Jadi ini juga merupakan menggunakan stapler device yang pertama kali pada tahun 90-an itu dikemukakan oleh Dr. Antonio Longo dari Italia, di mana dia menggunakan stapler ini untuk mengobati hemoroid dan cukup efektif dan mukosa hemoroid yang ada itu akan dipeksi ke di atas dari eh, linea dentata sehingga prolapsnya akan menjadi berkurang dan bagian-bagian eh, hemoroid internal maupun eksternal akan sebagian akan tertarik ke atas. Jadi itu eh, bisa dilakukan dan ini membantu juga untuk mengurangi. Dan teknik ini juga kalau dilakukan dengan baik itu nyerinya juga tidak terlalu hebat selama kita melakukan stapler di atas linea dentata. Jadi itu merupakan satu teknik yang baik untuk bisa dilakukan pembedahan. Nah, sebagai kesimpulan bahwa semua gradasi dari hemoroid ini memiliki opsi terapi dan juga memerlukan modifikasi diet dan lifestyle dari pasien-pasien kita. Dan obat-obat oral yang ada ini juga akan membantu pengobatan hemoroid karena efektivitas dan eh, memperbaiki sirkulasi dan inflamasi yang ada. Sehingga ini akan berefek pada keluhan pasien akan membaik. Dan kombinasi terapi ini juga merupakan satu opsi dan hal yang baik di mana memiliki efek sinergis sehingga ini akan mempercepat pemulihan pasien yang kita berikan terapi kombinasi dan tindakan pembedahan maupun tindakan yang bisa dilakukan di poliklinik itu akan merupakan penyesuaian yang kita pilih dan kita sesuaikan dengan keluhan dan tentunya sesudah itu bisa dilanjutkan dengan terapi dan eh, modifikasi diet untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dan termasuk juga kemungkinan rekurensi dari hemoroid yang sudah kita terapi ini bisa
menjadi minimal. Jadi demikian sharing saya dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke